Gangguan citra tubuh. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya perawat yang akan merawat Ibu pada siang hari ini. Nama Ibu siapa? Cika. Senangnya dipanggil Ibu siapa? Cika. Bagaimana kabar Ibu Cika hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Baiklah Ibu, apa keluhan yang Ibu rasakan hari ini? Saya merasa malu dengan diriku sendiri karena saya bingung bagaimana cara merawat dan membesarkan anak-anakku. Sedangkan suamiku meninggal dan dengan keadaan saya yang cacat seperti ini. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang apa yang Ibu rasakan selama ini? Ibu maunya di mana? Di sini saja Mbak. Dan Ibu berapa lama? 20 menit Mbak. Baiklah Ibu, kita bercakap-cakap 20 menit ya. Iya Mbak. Sekarang Ibu bisa mengungkapkan perasaan Ibu kepada saya selama waktu 20 menit itu. Baiklah Ibu, saya akan merawat Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mengalami bencana ini dan kehilangan tangan kiri Ibu? Saya merasa sedih dan malu. Terkadang saya merasa tidak berguna dengan keadaan saya yang alami ini. Terlebih lagi, tangan saya tidak dapat saya gunakan seperti biasanya. Kemudian apa yang Ibu lakukan ketika perasaan bersalah dan putus asa itu muncul? Saya hanya bisa menangis dan ikhlas menerima semua ini. Tapi saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri dan berteriak ketika melihat dan mengingat kejadian itu. Maaf Ibu sebelumnya, sekarang Ibu hanya memiliki satu tangan yang berfungsi dan dapat Ibu gunakan dengan baik. Apa yang dapat Ibu lakukan atau yang ingin Ibu lakukan hanya dengan satu tangan Ibu miliki sekarang? Jujur Mbak, saya ingin sekali melakukan kegiatan seperti biasanya walaupun hanya mempunyai satu tangan Mbak. Baiklah, begini Ibu. Ibu kan hanya memiliki satu tangan yang berfungsi dan satunya lagi sebelah kiri sudah tidak berfungsi lagi. Tapi tangan sebelah kanan Ibu kan masih bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan kaki Ibu juga dapat difungsikan dengan baik. Ya Bu, terkadang saya melatih tangan kanan saya untuk melakukan aktivitas lain, tetapi sama saja saya masih merasakan kadang untuk apa hidup dan sudah tidak ada gunanya lagi melakukan ini semua. Saya mengerti Ibu, tapi setidaknya Ibu sudah berusaha untuk melatihnya sendiri. Sekarang saya ajarkan ya bagaimana agar bisa tetap beraktivitas meskipun dengan menggunakan tangan Ibu yang masih dapat digunakan dengan baik, yaitu sebelah kanan. Ya Mbak. Ibu sebelum mengalami bencana ini dan kehilangan tangan Ibu, apa saja kegiatan dan aktivitas yang Ibu sering lakukan di rumah? Saya kan ibu, jadi saya biasanya menyiapkan alat-alat sekolah anak saya dan juga membersihkan rumah Mbak. Baiklah, apakah sekarang Ibu masih ingin melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Masih Mbak. Baik Ibu, jadi begini, seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengajarkan Ibu agar dapat beraktivitas meskipun dengan menggunakan satu tangan. Tapi sebelumnya kita coba berlatih untuk menggerakkan dan melakukan aktivitas yang ringan-ringan ya. Iya Mbak. Baiklah Ibu, sekarang saya coba praktekkan terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kalau sudah saya praktekkan, Ibu bisa mencobanya sendiri. Jadi begini, kita mengangkat tangan sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian mencoba menggenggam dengan sekuat-kuatnya. Seperti itu ya Bu. Sekarang coba Ibu praktekkan sendiri. Baiklah Ibu, sudah bagus sekali ya dan terus dilatih ya Ibu. Baik Mbak.
Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang tadi dan melakukan latihan pada hari ini? Saya merasa lega, Mbak. Kalau begitu, sekarang Ibu coba beritahu saya kembali kegiatan apa saja yang sudah Ibu lakukan hari ini. Saya mempraktekkan sendiri untuk melatih tangan kanan saya dan juga bisa mempraktekkan langsung cara menyapu dan menyiapkan kegiatan yang lainnya. Saya mempraktekkan sendiri untuk melakukan atau melatih tangan kanan saya dengan mengangkat benda. Baik, bagus sekali ya Ibu, ternyata Ibu masih mengingatnya. Iya, Mbak. Baiklah Ibu, apa yang kita lakukan hari ini itu dapat Ibu dapat melatihnya sendiri ya, dan mulai mencoba-coba melakukannya sendiri. Iya, Mbak. Ibu, saya akan kembali lagi besok ke sini dan melatih Ibu beberapa cara untuk mengkoordinasikan anggota-anggota tubuh Ibu yang lain dan melatihnya dengan kegiatan yang lain. Apakah Ibu bersedia? Setia, Mbak. Ibu maunya jam berapa? Jam 10 saja, Mbak. Baiklah Ibu, besok Ibu akan ketemu sama saya kembali pada jam 10 pagi di rumah Ibu ya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu, jangan lupa latihannya ya. Iya, Mbak. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mbak. Baik Ibu, ini pada pagi hari ini sesuai dengan kontrak kita kemarin ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah Ibu yang kemarin. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baiklah Ibu, tapi apa sebelumnya cara yang kemarin yang kita latih, apakah sudah Ibu lakukan sendiri? Sudah, Mbak, tetapi saya merasa sama saja karena saya hanya melakukan kegiatan ringan. Jadi saya merasa ini tidak ada gunanya, Mbak. Baiklah Ibu, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan berbincang-bincang dan mengajarkan Ibu bagaimana cara untuk melakukan pekerjaan yang lainnya dan mengkoordinasikan bagian tubuh Ibu yang lain. Apakah Ibu bersedia? Ya, Mbak. Baiklah, kalau begitu di sini saja ya Ibu, dan waktunya 20 menit saja ya. Iya, Mbak. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sudah membaik? Alhamdulillah sudah membaik, tetapi ada hal yang masih mengganjal pikiran saya. Kira-kira apa itu Bu? Saya masih tidak leluasa untuk melakukan kegiatan terutama mengangkat beban berat, Mbak. Seperti itu ya Ibu. Begini Ibu, misalnya ketika Ibu ingin mengangkat barang-barang yang begitu banyak, Ibu dapat meminta bantuan dengan orang di sekitar, atau juga Ibu bisa menggunakan tangan kanan Ibu yang masih berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh Ibu agar barang yang Ibu pegang itu tidak terjatuh. Nanti ketika Ibu ingin menurunkannya, dapat diletakkan di tempat yang sedikit lebih tinggi, atau Ibu sedikit menjongkok atau meminta bantuan orang di sekitar untuk menurunkan barang yang Ibu bawa. Bagaimana? Apa Ibu paham dengan penjelasan saya? Atau bagaimana kalau kita mencoba untuk mempraktekannya? Ya, Mbak. Bagus sekali Ibu, sekarang Ibu sudah dapat melakukannya ya. Cara ini bisa Ibu gunakan ketika Ibu akan membawa barang yang banyak dan sebagainya. Ya, Mbak. Nah, sekarang kira-kira kegiatan atau pekerjaan apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Untuk sekarang saya ingin merawat anak-anak saya dan juga ingin menjadi ibu rumah tangga, Mbak. Wah, lumayan banyak ya kegiatan-kegiatan Ibu bisa dilakukan setiap harinya. Mulai dari sekarang Ibu dapat melakukan semua kegiatan yang Ibu sebutkan tadi. Tapi jika Ibu merasa lelah atau tidak mampu untuk melakukannya, Ibu dapat meminta bantuan keluarga atau tetangga. Mungkin ada kegiatan lain yang ingin Ibu lakukan ke depannya selain kegiatan-kegiatan yang Ibu sebutkan tadi. Ya, Mbak. Alhamdulillah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah
mengobrol bersama saya pada hari ini dan mencoba untuk melatih tangan Ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Saya merasa lebih lega dan merasa lebih baik, Mbak. Baiklah Ibu, tapi apa Ibu bisa menjelaskan sedikit yang kita diskusikan tadi? Tadi kita mendiskusikan dan juga mempraktekkan cara melatih dan mengkoordinasikan anggota gerak tubuh saya yang lainnya, dan juga mempraktekkan melatih mengangkat beban lainnya. Bagus sekali Ibu, ternyata Ibu sudah memahami dengan baik ya apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin pertemuan hari ini saya akhiri dan terima kasih untuk waktunya. Dan saya doakan agar Ibu selalu sehat untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya Ibu. Jangan lupa tetap berlatih ya. Baik, Mbak. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.